Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya pada pelajaran matematika. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan kalian tetap semangat untuk belajar matematika. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang transformasi geometri. Kalian masih ingat ya, kita pernah membahas pada pertemuan pertama translasi, pertemuan kedua dilatasi, pertemuan ketiga rotasi, dan sekarang kita akan membahas tentang refleksi. Refleksi yang disebut juga dengan pencerminan. Kalian pasti pernah bercermin ya, dan saya yakin kalian semuanya pasti pernah melihat cermin dan punya cermin. Nah, bayangkan ini adalah Anda. Anda ini adalah objeknya ya, atau bendanya ya. Dimana ketika di depan Anda ada cermin ya, pernah ya kalian bercermin ya. Kemudian kira-kira bayangan Anda ada di mana? Bayangan Anda akan ada di balik cermin atau di belakang cermin. Yang itu posisinya ada di depan Anda. Ya, yang jarak dari Anda ke cermin itu sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Ya, dimana kalau kalian amati antara Anda dengan bayangan ternyata tidak mengalami perubahan ukuran, tidak mengalami perubahan bentuk. Ya, yang ada hanya mengalami perubahan posisi atau letak atau kedudukan. Jadi kalau bentuknya sama, kemudian ukurannya sama, tetapi posisinya berubah. Kalau Anda di sini, maka bayangan Anda letaknya di depan Anda atau ada di belakang cermin. Oke, itu adalah sifat dari cermin ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ada 7 cermin di sini ya. Yang pertama adalah cerminnya itu titik pusat atau 0,0. Yang kedua adalah sumbu X. Yang ketiga adalah sumbu Y. Yang keempat adalah garis Y sama dengan X. Yang kelima adalah garis Y sama dengan min X. Yang keenam garis X sama dengan K. Yang ketujuh garis Y sama dengan K, di mana K ini adalah konstanta atau bilangan. Nah, di sini di dalam pembahasannya supaya mudah di dalam memahami, saya kelompokkan ke dalam 3 kelompok ya, agar mudah di dalam memahaminya. Oke, ini sebelum kita bahas satu persatu, saya kasih gambaran awal bagaimana mencari bayangan dari 7 cermin tadi ya. Yang pertama adalah misalkan di sini ada titik A, yaitu titiknya adalah X, Y, titiknya plus tandanya ya. Ketika saya cerminkan terhadap titik pusat, ada cara mudahnya untuk menghafalkan. Ya, caranya adalah untuk yang cermin terhadap titik pusat ya. Caranya adalah titik bayangannya itu, bayangan dilambangkan aksen ya. Jadi kalau A aksen itu berarti bayangan dari titik A. Kalau ini titik asal, maka A aksen itu adalah bayangannya. Maka cara mencarinya adalah lawannya. Jadi kalau X, maka lawannya min X. Kemudian kalau Y, lawannya min Y. Jadi hasilnya adalah menjadi yang tadinya XY menjadi min X, min Y. Oke, itu untuk yang pertama. Untuk bentuk yang kedua dan yang ketiga akan saya jelaskan nanti dengan menggunakan koordinat kartesius ya, karena akan lebih mudah. Kemudian untuk bentuk yang keempat sama kelima, saya punya cara yang mudahnya, tolong perhatikan. Titik A, X, Y, ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya cukup dengan menukar bilangannya. Yang tadinya XY dibalik menjadi YX tanpa merubah tanda ya. Nah, sedangkan kalau bentuk yang kelima, ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, kalau ini Y sama dengan X, ini Y sama dengan min X. Langkahnya adalah bilangan dibalik. Yang tadinya XY jadi YX. Jadi dibalik dulu bilangannya. Setelah itu lawannya. Yang tadinya Y itu plus jadi min. Yang tadinya X itu plus jadi min. Oke, seperti itu cara mencarinya. Mudah ya? Tolong dibedakan. Kemudian untuk bentuk yang keenam, yaitu titik yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Ingat ini X ya, sama dengan K. Ya, maka hasilnya adalah X-nya berubah. Jadi untuk mencari bayangan X-nya itu dengan menggunakan rumus ini, 2K min X. Ya, sedangkan Y-nya tetap, Y. Y-nya tetap tidak berubah.
Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka Y-nya yang berubah. Berubahnya dengan rumus 2K min Y. Perhatikan baik-baik perbedaannya. Ya. Kemudian depannya tetap X. Oke, seperti itu ya gambaran awalnya. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Oke, sebelumnya kalian pahamin ini terlebih dahulu ya, sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Oke, ini adalah koordinat Kartesius. Kalian pasti pernah kenal ya, di SMP pernah diajarkan ini ya. Ini adalah sumbu X namanya, ini sumbu Y, dan ini adalah titik pusat yang di titiknya adalah 0,0. Di mana koordinat Kartesius ini dibagi ke dalam 4 kuadran ya. Kuadran 1 titiknya tandanya adalah plus plus ya, ini plus plus. Kemudian kuadran 2 X-nya min, Y-nya plus ya, sehingga titiknya min plus. Kemudian kuadran 3 itu adalah X-nya min, Y-nya min. Kemudian kuadran 4 adalah X-nya plus, Y-nya min. Oke, ini tolong difahamin terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama, bentuk yang pertama dulu. Ada 3 di sini ya. Nah, misalkan ini titik asalnya. Ya, saya lambangkan titik P, titiknya adalah X, Y. Ya, ini titik asal. Letaknya di kuadran 1, berarti plus plus. Kemudian ketika saya cerminkan terhadap titik pusat, berarti ini cerminnya. Bayangkan Anda di sini, cermin di sini, maka bayangannya di mana? Di sini, betul. Ya, yang dimana letaknya adalah di kuadran 3. Kuadran 3 masih ingat tandanya min min. Sehingga untuk titik P kuadran 1 plus plus itu hasilnya di kuadran 3 min min. Atau cara mudahnya cukup dengan begini saja ya. Kalau di sini itu plus, maka bayangannya adalah lawannya menjadi min X. Kalau di sini Y, maka bayangannya adalah lawannya min Y. Kalau di sini min, maka plus gitu ya. Jadi lawannya untuk memudahkan di dalam menghafalkan. Kemudian untuk yang bentuk kedua, yang titik P dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, bayangkan ini titik P-nya. Kemudian ini cerminnya, maka bayangannya di mana? Di sini, betul. Ya, di kuadran berapa ini? 4. Nah, untuk mencari bayangannya berapa, caranya ngikutin letak kuadran bayangan itu ada di mana. Oke, titik di sini bayangan di kuadran 4. Maka caranya gini. Titiknya tetap tidak berubah, X, Y tetap, tapi tandanya mengikuti tanda di kuadran berapa letak bayangan itu. Kalau di kuadran 4 tandanya plus min, maka hasilnya nanti plus min. Jadi X-nya plus, Y-nya min. Caranya begitu. Kemudian yang ketiga, kalau cerminnya sumbu Y, ini titiknya, ini cerminnya. Maka bayangannya pasti di sini. Di kuadran berapa? 3. Ya, hasil bayangannya lihat. Y-nya tetap, X-nya tetap X, kemudian Y-nya tetap Y, tapi tandanya mengikuti kuadran di mana letak bayangan itu berada. Karena di kuadran 2 letak bayangannya tandanya min plus, sehingga min X sama Y ya. Ini hasilnya. Oke, jadi seperti itu cara mencari refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y ya, mengikuti tandanya, mengikuti letak bayangan itu di kuadran berapa. Seperti itu ya cara mudah mengingatnya. Oke, jadi intinya adalah cara menentukan bayangan ketika titik direfleksi terhadap titik pusat 0,0. Caranya adalah bilangannya tetap tidak berubah, tapi tanda lawannya. Jadi kalau di sini plus plus menjadi min min. Kalau di sini min plus menjadi plus min. Kalau di sini plus min menjadi min plus. Kalau di sini min min menjadi plus plus. Tapi letak posisi X, Y-nya tetap tidak dibalik. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Sedangkan cara menentukan bayangan yang direfleksi terhadap sumbu X, ya, bilangannya tetap, tapi tandanya sesuai dengan letak bayangan pada koordinat Kartesius. Jadi bayangan tadi terletak pada kuadran berapa? Nah, tandanya mengikuti dari letak bayangan tadi. Oke, seperti itu ya. Kemudian, cara menentukan bayangan yang direfleksi terhadap sumbu Y, caranya juga sama. Bilangannya tetap tidak berubah, tapi tandanya sesuai dengan letak bayangan pada koordinat Kartesius.
Ya, bayangannya itu terletak pada kuadran berapa, maka mengikuti tanda di kuadran tersebut. Seperti itu ya. Oke, kita akan latihan biar lebih jelas ya. Di sini contoh soal refleksi terhadap titik pusat. Misalkan bayangan yang ditanya adalah bayangan titik A. Ini titik asalnya ya. Oke, kita tulis di sini. Direfleksikan terhadap titik pusat ya. Maka bayangannya berapa? Masih ingat tadi ya, cara menentukan bayangan terhadap titik pusat itu adalah bilangan tetap, tanda lawannya. Jadi kalau min 3, 5, maka bayangannya lawannya dari min 3 adalah 3, lawannya dari 5 adalah min 5. Seperti itu. Kemudian ini 7, min 2 direfleksikan terhadap titik 0,0, berarti titik pusat ya maksudnya ya. Maka hasilnya adalah 7 menjadi min 7, min 2 menjadi 2. Oke, seperti itu ya. Tolong diingat. Mudah ya, saya yakin kalian semuanya bisa. Oke, untuk contoh soal refleksi terhadap sumbu X, maka kita harus membayangkan garis bilangan ini ya, atau membayangkan koordinat kartesius ini ya. Jadi ini harus kalian bayangkan ini ya. Atau untuk sementara nggak apa-apa kita gambar dulu, tapi latihan untuk kalian bayangkan ya. Oke, bayangan titik A, ini titiknya min 3, min 5 direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya berapa? Ini pertanyaan sebenarnya, jadi ini tuh jawabannya nanti kita cari. Gimana cara mencari ini? Langkah awalnya adalah ya, min 3, min 5 itu bayangkan dia di kuadran berapa? Min, masih ingat nggak? Min, kuadran berapa? 3, betul. Oke, kita taruh di kuadran 3. Kuadran 3 tuh di sini, min. Ya, abaikan dulu bilangannya. Posisinya di sini. Ketika titiknya di sini, kemudian cerminnya, sumbu X ini cerminnya. Masih ingat ya, ini sumbu X. Maka bayangannya pasti di belakang cermin kan? Pasti di sana kan? Ya. Oke, maka di sini masih ingat ini kuadran berapa? Kuadran 2, betul. Kuadran 2 itu tandanya apa? Min plus. Ya, jadi min plus. Jadi nanti hasilnya begini. Bilangannya tetap 3, 5 tetap 5 bilangannya. Adapun tandanya yang tadi min jadi min plus. Jadi min plus. Ya, jadi hasilnya adalah min 3,5 karena dia di kuadran 2 letaknya ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Bayangan titik A, titiknya ini direfleksikan terhadap sumbu Y ya. Oke, langkah awalnya adalah ini kuadran berapa letaknya? Plus min ya. Ini plus, ini min. Masih ingat kuadran berapa? Kuadran 4 ya. Oke, betul. Taruh di sini kuadran 4. Bayangkan dia di sini. Kemudian cerminnya sumbu Y, ini cerminnya. Anda di sini, cerminnya di sini, maka bayangannya di mana? Di sini. Di sini tuh kuadran berapa? 3. Tandanya apa? Min. Maka nanti hasilnya min. Hasilnya min. Bilangannya mah tetap 3 dan 5. Oke, seperti itu ya caranya. Tolong pelan-pelan dipelajari. Saya yakin kalian bisa kalau difahami ya. Oke, kita sekarang masuk ke bentuk yang kedua. Ada 2 cermin di sini. Yang pertama garis Y sama dengan X. Ini garis Y sama dengan X itu ini cerminnya. Bayangkan ini cerminnya. Titiknya adalah ini. Saya lambangkan titiknya titik P, yaitu X, Y. Maka ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, tadi sudah saya kasih tahu ya caranya ya. Cukup dengan dibalik X, Y jadi YX. Dibalik saja, nggak usah dirubah-rubah tandanya. Dibalik aja. Apa adanya dibalik bilangannya. Jadilah bayangannya adalah Y, X. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya bagaimana kalau Y sama dengan min X? Ini adalah garis Y sama dengan min X. Berarti ini cerminnya. Kemudian ini adalah titik asalnya. Ya, maka bayangannya di sini. Di mana bayangannya adalah bilangannya dibalik. X, Y jadi YX, tapi tandanya adalah lawannya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, seperti itu ya. Caranya mudah ya. Mudah-mudahan dipelajari dan nanti saya yakin kalian bisa ya. Oke, kita akan latihan menentukan bayangan hasil refleksi garis Y sama dengan X. Mengingatkan kembali, cara menentukan bayangannya adalah bilangan dibalik. Gampang banget, lihat caranya. Ini titiknya direfleksi terhadap garis Y sama dengan X. Oke, Y sama dengan X. Cukup dengan cara dibalik saja. 35 menjadi 53. Dibalik saja. Kemudian yang kedua, titiknya ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka dibalik saja. Min 3,5 jadi dibalik. 5, min 3. Udah begitu doang. Gampang ya?
Nah, kita lanjutkan bagaimana menentukan bayangan hasil refleksi garis Y sama dengan min X. Mengingatkan tadi sudah ya, cara menentukan bayangannya, bilangannya dibalik. Setelah dibalik, tandanya lawannya. Oke, lihat nomor 1. Bayangan titik A 3,5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Tulis titiknya, ya, direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, ini cerminnya. Maka dibalik bilangannya 35 jadi 53. Di sininya 5 itu plus jadi min. Di sini 3 plus jadi min. Seperti itu. Kemudian ini min 3,5. Dibalik dulu. Jangan dibawa negatif positifnya. Balik dulu. Min 35 jadi apa? 5, 3. 5 di sini plus menjadi min. 3 di sini min, maka jadi plus. Seperti itu caranya. Mudah ya? Oke, sekarang bentuk yang keenam, yaitu refleksinya atau cerminnya adalah garis X sama dengan K. Ingat ya, K-nya ini adalah konstanta atau bilangan. Misalkan titiknya di sini. Ya, kemudian garis X sama dengan K itu ini. Bayangkan ini cerminnya dan titiknya di sini, maka bayangannya pasti di sini. Nah, untuk mencari bayangannya, kalau dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka X-nya yang berubah. Ya, X-nya menjadi 2K min X, rumus untuk mencari bayangan dari X. Sedangkan Y-nya tetap, ya, sehingga kalau ditulis seperti ini ya, titik X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, maka hasil bayangannya ini 2K min X untuk X-nya, kemudian Y-nya tetap. Hasilnya seperti itu ya. Oke, sekarang refleksi terhadap garis Y sama dengan K, titiknya ini, ya. Kemudian ini garis Y sama dengan K, berarti ini ada cerminnya, maka bayangannya di sini. Kalau dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka ya di sini X-nya tetap, yang berubah adalah Y. Y-nya berubah menjadi 2K min Y. Oke, perhatikan perbedaannya dengan yang tadi. Kalau tadi yang berubah X-nya, rumusnya adalah 2K min X, Y-nya tetap. Kalau ini yang berubah Y-nya, rumusnya 2K min Y. X-nya tetap, ya, kalau dituliskan menjadi seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi untuk bentuk yang ke-6 dan ke-7 ini cara mencari bayangannya dengan menggunakan rumus. Oke, kita akan latihan ya. Ingat, bentuk yang ke-6 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan K. Kalau X sama dengan K, K-nya ini bilangan, maka pasti dia menggunakan rumus. Oke, kita tulis ya. Ini 3,5 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Berarti 4-nya ini konstanta. Berarti kalau menemukan yang bentuknya seperti ini, maka pasti pakai rumus. Berarti yang berubah adalah X-nya. X-nya berubah dengan rumus 2K min X. 2K, K-nya 4, X-nya adalah 3. Oke, kita cari nanti ya, sekarang begini dulu. Kemudian Y-nya tetap, Y-nya 5 tetap. Oke, sekarang kita hitung yang kiri, yang X-nya. 2 kali 4, 8, dikurang 3, 5. Sebelah kiri hasilnya 5, sebelah kanan 5. Oke, kita lanjutkan. Misalkan ini titiknya direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Maka yang berubah X-nya dengan rumus 2K min X. Ya, K-nya 3, X-nya 5. Sebelah kirinya, sebelah kanannya tetap min 7 ya. Oke, kita hitung sebelah kiri. 2 kali 3, 6, dikurang 5, yaitu 1, hasilnya 1 sebelah kiri. Sebelah kanan tetap min 7. Oke, seperti itu. Pelan-pelan nanti kalian pelajari ya, dihafalkan rumusnya. Oke, sekarang bentuk yang ke-7 ya, yang refleksinya terhadap garis Y sama dengan K, maka pakai rumus ya. Sebagai contoh, misalkan ini titiknya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4, maka yang berubah Y-nya, berarti yang belakangnya berubah dengan rumus 2K min X. 2K, K-nya 4, kemudian X-nya adalah Y ya. Jadi 2K min Y, karena yang berubah adalah Y-nya. Y-nya 5. Depannya tetap 3. Oke, hasilnya kita hitung. Depan tetap 3, belakang dengan menggunakan rumus tadi kita hitung. 2 kali 4, 8 dikurangi 5, 3, ketemu 3. Kita lanjutkan. Yang ini soalnya ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Maka yang berubah Y-nya, X-nya tetap. X-nya 5 tetap. Yang berubah yang belakangnya. 2K. K-nya 3. Kita kalikan ya, 2 kali 3. Dikurang min 7. Dikurang min 7 jadi plus 7.
Kita hitung 2 kali 3 6 ditambah 7 13. Jadi yang belakang 13, yang depan tetap 5. Oke, seperti itu. Jadi ingat untuk bentuk 6 dan bentuk 7 dengan menggunakan rumus. Kalau garis X sama dengan K, maka yang berubah X-nya. Kalau Y sama dengan K, yang berubah Y-nya. Oke, ini kita akan bahas latihan soal. Ya, yang pertama bayangan garis. Nah, di sini ditanya garis, ya, persamaan garis, ya, bayangan dari persamaan garis. Pada prinsipnya sama. Nanti caranya kita bahas ya. Setelah dicerminkan terhadap sumbu X, jadi cerminnya sumbu X ini adalah garis, ya, yang mau kita cerminkan. Oke, langkah awal adalah, ya, kita bikin seperti ini. Titik A, misalkan ya, saya lambangkan X, Y titiknya. Kemudian saya cerminkan terhadap sumbu X. Kalian masih ingat ya bagaimana cara mencerminkan terhadap sumbu X? Bayangkan ini adalah plus di kuadran berapa? 1, betul. Oke, kalian membayangkan kuadran 1. Oke, posisinya di mana? Bayangkan ya. Setelah itu cerminnya sumbu X. Kalau ini kuadran 1, ya, kuadran 1 misalkan cerminnya sumbu X di bawahnya. Maka bayangannya di kuadran berapa? Kuadran 4. Ya, kuadran 4 itu tandanya apa? Plus min, betul. Nanti dilihat lagi ya. Tandanya plus min. Jadi yang tadinya plus menjadi plus min. Yang tadinya XY menjadi X, min Y. Ini bayangannya. Nah, dari situ kemudian nanti seperti ini. Titik X ternyata bayangannya juga X. Sedangkan titik Y ternyata bayangannya min Y. Nah, mari kita kerjakan. Langkah awal, tulis dulu garisnya. Tulis. Ini garisnya. Kemudian ini apa namanya, garis asal ya. Kemudian kita mau cari bayangannya. Caranya gini. Y-nya, Y, ya, titik apa, garis awalnya Y itu titik Y ya. Ternyata cerminnya atau hasil bayangannya itu adalah min Y. Jadi Y itu kita rubah menjadi min Y. Y-nya kita rubah menjadi min Y. Sama dengan kalau X ternyata tetap X. Jadi titik X itu bayangannya nggak berubah, tetap X di sini. Kita tulis tetap 5X, berarti tetap 5X ditambah 3. Selanjutnya setelah itu, karena di sini hasilnya itu X kemudian Y kemudian angkanya itu menyatu, terpisah dengan artinya menyatu ya, nggak dipisah gitu ya. Maka di sini Y-nya pun juga kita gabungkan ke sebelah kanan sehingga sebelah kiri tersisa 0. Ya, sebelah kanan 5X, Y-nya pindah ke sini. Min Y pindah ke sini menjadi plus Y. Kemudian dilanjutkan plus 3. Jadi susunannya X dulu, Y baru bilangan. Nah, hasilnya ini. Ini itu sama saja dengan dibalik jadi seperti ini. Sehingga ketemulah jawabannya adalah yang A. Kayak gitu ya caranya ya. Oke, satu lagi. Bayangan garis oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini cerminnya. Ini titiknya, misalkan XY, saya tuliskan XY, dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka masih ingat kalian ya, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka bilangannya dibalik. Yang tadinya XY jadi YX. Kemudian tandanya lawannya. Yang tadinya Y menjadi min Y, yang tadinya X menjadi min X. Jadilah seperti ini. Ini artinya apa? Ternyata titik X itu menghasilkan bayangan min Y dan titik Y menghasilkan bayangan min X. Selanjutnya kita tulis ya soalnya, kemudian kita rubah X-nya, kita rubah menjadi min Y. Sehingga gini, 5 kali min Y. Min 7Y, Y-nya kita rubah menjadi min X, menjadi 7 kali min X, min 13 sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan jadi min Y, kita kalikan jadi plus 7X, kurangin 13 sama dengan 0. Kemudian kita susun yang rapih dengan susunan X-nya di depan. 7X min 5Y min 13 sama dengan 0. Sehingga ketemulah jawabannya adalah yang D. Oke, seperti itu ya. Tolong pelan-pelan difahami. Saya yakin kalian bisa. Oke, selesai sudah materi kita. Jangan lupa setelah mendengarkan video pembelajaran ini akan ada soal post test di GCR ya, tolong dikerjakan. Kalau nggak paham dengan materinya tolong didengarkan berulang-ulang. Oke, seperti itu kita akhiri ya pembelajaran kita. Jangan lupa tetap di rumah jaga kesehatan,
dan juga kalau keluar rumah senantiasa untuk ikuti protokol kesehatan. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pertemuan yang akan datang.